Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Krismawanti. Saya bertugas sebagai penyuluh pertanian Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sedikit informasi mengenai pembuatan pupuk superbokasi. Pupuk superbokasi adalah pupuk yang berasal dari limbah ternak padat, baik itu sapi maupun kambing, yang telah diproses melalui proses penguraian oleh mikrobakteri alfa-alfa 11. Penguraian oleh mikrobakteri alfa-alfa 11 ini bertujuan untuk meningkatkan hara makro dan mikro yang terdapat dalam materi limbah padat tersebut. Disebut pupuk superbokasi dikarenakan penggunaan mikrobakteri alfa-alfa 11. Mikrobakteri alfa-alfa 11 ini merupakan dekomposer yang sangat handal karena mampu merombak bahan organik dengan sangat cepat. Selain itu, mikrobakteri alfa-alfa 11 ini memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, sehingga semua bahan organik yang diuraikan akan memiliki kandungan gizi yang meningkat tajam dibandingkan dekomposer lainnya. Manfaat penggunaan pupuk superbokasi bagi tanaman yaitu yang pertama, mengurangi volume limbah ternak, baik itu sapi maupun kambing. Yang kedua, meningkatkan kesuburan tanah. Manfaat dari pupuk superbokasi yang ketiga yaitu mampu memperbaiki struktur dan karakteristik tanah. Tanah yang baik ialah tanah yang remah, yang memiliki tata ruang udara yang baik sehingga aliran udara serta air dapat masuk dengan baik. Sedangkan tanah yang buruk memiliki ciri seperti butir-butir tanah tidak melekat satu sama lain seperti pasir ataupun saling melekat seperti tanah liat. Kemudian dari segi ekonomi, limbah ternak padat dapat dijadikan sebagai pupuk superbokasi yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi, sehingga hal tersebut dapat lebih menguntungkan. Kelebihan pupuk superbokasi dibandingkan dengan pupuk kimia yaitu pupuk superbokasi tidak akan mencemari lingkungan karena pupuk ini terbuat dari bahan organik. Selain itu, pupuk superbokasi memiliki kandungan nutrisi yang lengkap. Nutrisi tersebut apabila terserap oleh tanaman, maka tanaman tersebut akan tumbuh secara optimal. Alat dan bahan yang digunakan antara lain yang pertama adalah kotoran hewan. Di sini kotoran hewan yang digunakan berasal dari kotoran sapi. Kotoran sapi yang diperlukan untuk membuat pupuk superbokasi sebanyak kurang lebih 50 kg. Kotoran sapi yang akan diolah yaitu kotoran sapi yang memiliki kadar air yang rendah. Kotoran sapi tersebut saat akan diolah diharapkan tidak tercampur dengan benda-benda asing seperti batu atau sampah plastik, karena dapat menghambat proses penguraian. Bahan yang kedua yaitu arang sekam sebanyak 5 kg. Bahan yang ketiga yaitu dedak yang diperlukan sebanyak 1 kg. Bahan yang selanjutnya yaitu gula. Gula yang dipakai bisa berupa gula merah maupun gula pasir. Di sini gula yang digunakan yaitu gula pasir sebanyak 3 sendok. Bahan yang kelima yaitu starter MA11 sebagai dekomposer. Bahan yang selanjutnya yaitu air. Air yang digunakan kurang lebih sebanyak 2 liter.
Sedangkan alat yang digunakan antara lain cangkul, terpal dengan ukuran 3 x 3 meter, dan ember. Kemudian cara atau proses pembuatan pupuk superbokasi. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk proses pembuatan pupuk superbokasi. Kemudian, lemparkan alas berupa terpal apabila lokasi pembuatan pupuk superbokasi masih beralaskan tanah, bukan cor ataupun beton. Selanjutnya, buat bahan larutan dengan mencampurkan air, gula, dan MA11. Air yang diperlukan sebanyak 2 liter, sedangkan gula pasir 3 sendok dan MA11 sebanyak 3 tutup botol. Setelah tercampur, kemudian aduk semua bahan tersebut sampai larut dan siap untuk digunakan. Langkah yang keempat, campurkan bahan-bahan padat seperti kotoran sapi, arang sekam, dan dedak. Kotoran sapi yang diperlukan sebanyak 50 kg, arang sekam sebanyak 5 kg, dan dedak sebanyak 1 kg. Setelah bahan-bahan padat tersebut tercampur, kemudian aduk sampai rata menggunakan cangkul. Langkah selanjutnya, semprotkan larutan yang telah dibuat ke dalam bahan padat. Kemudian aduk menggunakan cangkul agar bahan padat basah secara merata. Setelah semua bahan tercampur dengan rata, tutup menggunakan terpal agar terhindar dari sinar matahari dan air hujan. Kemudian tunggu 1-2 minggu agar proses pematangannya benar-benar optimal dan pupuk superbokasi siap untuk digunakan. Indikator keberhasilan pembuatan pupuk superbokasi yaitu yang pertama, pupuknya berwarna coklat kehitaman, kemudian beraroma segar, suhunya meningkat, dan bertekstur remah. Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan pupuk superbokasi yaitu yang pertama tentang tata cara pencampuran yang telah dilakukan. Yang kedua, bahan-bahan yang digunakan harus berkualitas dan sesuai dengan standar. Yang ketiga, tempat yang digunakan tidak terkena sinar matahari secara langsung ataupun terkena air hujan secara langsung.
Demikian materi tentang pembuatan pupuk superbokasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.